persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Doa saya, harapan saya, semua saudara kita semua sehat-sehat. Dan kami juga akan berdoa untuk saudara yang sakit. Biarlah Tuhan sendiri akan menyembuhkan saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita akan sama-sama masuk dalam menara doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah. Kami boleh ya Tuhan ada, hadir ya Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah. Dan kami akan ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi para hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sungguh kami merindukan dalam doa pujian penyembahan ini, hadirat-Mu memenuhi kami, menjamah setiap kami, menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Beri kami iman, beri kami semangat ya Tuhan. Kekuatan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan di dalam menara doa ini. Biarlah ya Tuhan kami bisa pelihara ya Tuhan iman kami. Bahkan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya. Berkat-Mu turun buat kami. Berkat-Mu turun dalam menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari dari awal katakan, banyak yang kau perbuat. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari lagi-lagi sembah di awal. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Mari sembah di hamba manusia. Kami bersyukur. Oh ya Oh ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada
padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk segala limpah rahmat rezeki Tuhan beri buat tiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari buka suaranya saudara. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dari awal katakan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu Ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari dari awal katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu sekalian. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ini doa kami, Samaria, haleluya. Mari angkat suaranya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Ya Yesus, tiada seperti Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan di menara doa ini.
Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat kerinduan kami. Engkau lihat cinta kami kepadamu Tuhan. Tuhan makasih. Terima kasih Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan aku berdoa. Beri kami iman Tuhan. Beri kami iman ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau singkirkan semua ketakutan kami. Segala kegelisahan. Segala kekhawatiran kami ini Tuhan. Bapa, aku berdoa anak-anak-Mu yang khawatir hari ini cemas. Lagi sedih susah ya Tuhan. Kami minta Tuhan kekuatan-Mu, penghiburan-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang berputus asa ya Tuhan. Biar Engkau berikan semangat yang baru, pengharapan yang baru ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang tergeletak sakit Tuhan. Berbaring sakit ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka yang terpapar ya Tuhan virus corona. Ya Tuhan, mereka yang sedang sakit kanker, tumor ya Tuhan. Tuhan, apapun jenis sakit penyakit mereka, hari ini kami mau berseru, sembuhkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh. Jadi sembuh sekarang, jadi sembuh. Beri ya Tuhan iman. Kalau Tuhan, ya Tuhan, izinkan anak-anak-Mu, ya Tuhan, hari ini ada terbaring, ya Tuhan. Bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Biarlah ya Tuhan, waktu-waktu ya Tuhan istirahat ini, kami akan gunakan Tuhan untuk lebih banyak memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu ini. Aku berdoa, Tuhan pulihkan ya Tuhan setiap hubungan, keuangan ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih, aku berdoa semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasih semuanya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, kami juga angkat tangan kami untuk Indonesia. Biarlah ya Tuhan virus daripada Omikron, Corona, ya Tuhan demam berdarah. Ya Tuhan, biarlah Tuhan hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan semua yang terpapar virus ya Tuhan, terpapar daripada bakteri ya Tuhan, semuanya disembuhkan. Aku minta ya Tuhan, Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati negara kami ini Tuhan. Lindungi bangsa ini Tuhan. Tuhan lindungi dan berkati Tuhan. Terus kami berdoa lewat menara doa ini. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan sehat, sukses, berbahagia ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih studi anak-anak-Mu dan masa depan mereka semuanya. Tuhan, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat tanganmu semuanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Ini doa kami. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatanmu, hadiratmu. Engkau perbaharui ya Tuhan hati kami, hidup kami, roh kami. Kau berikan semangat yang baru buat kami, kekuatan yang baru saat ini. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Urapi hambamu ini Tuhan. Sudah menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya masih sebenarnya temanya tentang open heaven ya. Open heaven. Jadi surga yang terbuka. Kalau surga itu terbuka, itu namanya kita hidup dalam berkat. Sehat, sukses, berbahagia. Hari ini saya berikan judul saudara, yaitu 3 faktor penting ya. Hidup sehat, sukses, dan berbahagia. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saya ingin ajak untuk kita lihat dan kita akan baca bersama-sama saudaraku. Ini dasar firman-Nya saudara. Jadi ada 3 hal saudaraku yang akan membuat kita ini berbahagia katanya saudara. Ya, pertama di dalam ayat pertama kita baca sama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa saudara? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada nasihat orang fasik, orang yang tidak punya firman, yang gak cinta Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak ikutin mereka, kita akan disebut berbahagia. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Ya, tadi yang tidak berjalan, yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga adalah apa? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pertama tidak berjalan, kedua tidak berdiri, yang ketiga tidak duduk, saudaraku, ya kan? Dari orang-orang ini. Tetapi, ya kan? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Saya ingin saudaraku yang sekristus, ya kan, kita di sini dikatakan bahwa kalau kita mau hidup dalam
surga yang terbuka, sehat, sukses, dan berbahagia, saudaraku, maka di sini dikatakan bahwa kita harus bisa, saudaraku, yang kita mau turut nasihat, ya kan? Yang kita mau berdiri dan kita mau duduk, saudara, yaitu apa? Untuk firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, saudaraku, saya ingin bagikan ada 3 faktor penting dari firman Tuhan yang perlu kita renungkan ini, saudaraku. Coba saudara renungkan siang malam. 3 hal aja. Ini kunci. 3 faktor penting, saudara, untuk kita bisa hidup di atas langit yang terbuka. Sehat, saya berdoa saudara sehat, saudara sukses, saudara berbahagia. Dalam segala aspek hidup saudara. Katakan amin. Ya, kalau bahasa profetiknya open heaven. Saya ini, jangan sampai kita hidup langitnya tuh bukan terbuka tapi tertutup. Langit di atas jadi tembaga. Ya, langit tutup, ya kan? Jadi tanahnya jadi besi. Ya kata apa yang ini nggak bisa. Saya ingin saudara saya lihat apa? Ada 3 hal, saudara, yang kita harus perhatikan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat. Kita akan lihat di sini, saudaraku. Yang pertama, ini faktor penting yang pertama adalah saudara camkan mulai hari ini sampai saudara Tuhan datang kedua kali. Firman Tuhan ini, saudara, tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan tuh gak pernah kayaknya usang. Saudara, ini harus diingat terus, diingatkan terus, dan kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui doa apa yang doa penting apa, doa penting apa yang harus apa? Didoakan. Doa penting apa yang harus didoakan. Banyak di antara kita suka berdoa. Tapi saya ingin beritahu, kalau kita mau hidup di bawah langit yang terbuka, satu yang harus kita doakan. Ini tidak boleh tidak. Yaitu apa, saudaraku? Ya kan? Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, Rasul Paulus jelaskan, janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi mengapa penting berdoa? Agar tidak khawatir tentang apapun juga. Ini kita harus pelajari, saudara. Kenapa ini kok doa? Doanya yang pertama adalah supaya tidak khawatir. Karena untuk tidak khawatir harus berdoa. Ketika saudara berdoa, dengar baik, ketika kita berdoa, di mata Tuhan kita sedang melakukan satu tindakan iman. Iman dalam tindakan. Ketika Tuhan melihat ada iman dalam tindakan, maka kasih karunia Tuhan akan turun, dilimpahkan. Itulah kekuatan sehingga kita tidak khawatir. Katakan amin. Kenapa kok kita harus doakan supaya kita jangan khawatir? Saudaraku Yesus. Karena kekhawatiran adalah musuh. Saya bilang kekhawatiran itu satu keluarga, satu family. Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Saudaraku, itu masuk di dalam satu rumpun, maksud saya. Ya, ini harus. Kita udah tahu cerita tentang Ayub. Ayub bilang gitu, apa yang kutakutkan itu yang datangi aku. Itu aku cemaskan, itulah yang menimpa aku. Ini harus didoakan karena dia ini adalah musuh yang licik dan cerdik. Kekhawatiran ini, saudara, yang dapat mencuri apa, saudara? Damai sejahtera Allah. Ya, kita tidak khawatir supaya kita bisa hidup dengan apa? Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Tadi kita baca ayatnya apa? Karena damai sejahtera ini berkuasa. Untuk apa, saudara? Memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan yang apa?
Kehidupan Allah. Yang memberikan kita kepada apa? Kita bisa sehat. Kita bisa sukses. Kita bisa berbahagia. Katakan amin saudara. Jadi ketika saudara, kalau saudara dan saya mau menjaga hati dan pikiran. Supaya bisa terpancar namanya kehidupan Allah. Maka saudara saya harus apa? Memelihara damai sejahtera. Untuk memelihara damai sejahtera, kita tidak boleh yang namanya khawatir. Bagaimana Pak kalau saya kena khawatir, saya kena cemas? Saya harus berdoa. Katakan amin saudaraku. Kita harus berdoa. Ya kan? Kita harus mendisiplinkan diri untuk memelihara damai sejahtera Allah. Dengan apa? Berdoa, mengucap syukur, ya kan? Dan hidup dalam apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Doa saja tidak cukup. Mengucap syukur, tapi harus hidup dalam kebenaran. Karena damai sejahtera ini saudaraku, di mana ada kebenaran. Kita melakukan kebenaran. Di situ akan muncul damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Nah di sini penting. Kalau kita hidup dalam dosa, dalam kejahatan, damai sejahtera hilang. Saudara, muncul yang namanya ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Saudara bisa nangkap di sini, makanya Tuhan memerintahkan kita, ya kan? Dia bilang, ayo, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah, ya kan? Segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara nyatakan apa yang menjadi permohonan saudara. Ya, permohonannya apa? Minta tolong sama Tuhan. Dengan apa? Dengan secara khusus. Dengan jelas. Dengan detail. Kalau doa tuh harus jelas. Apa permintaannya? Apa yang saudara khawatirkan. Dan apa yang saudara inginkan. Itu harus dibicara sama Tuhan. Nggak usah teriak-teriak juga. Santai saja. Omong pelan-pelan. Saudara omong, Tuhan aku takut nih. Aku takut Tuhan kehilangan pekerjaan. Aku khawatir Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya kan kewajiban membiayai sekolah anak. Aku khawatir akan karirku Tuhan. Aku khawatir akan masa depanku. Aku omong sama Tuhan aku khawatir. Dan aku percaya Tuhan. Ya kan? Bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup saya. Katakan amin saudara. Nyatakan itu. Lalu setelah saudara doa, ya minta apa yang mau diminta. Saudara saya khawatir Tuhan nih sakit. Ya kan, saya khawatir dengan sakit ini. Tapi saya mau minta kepada Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya ini. Dalam nama Yesus. Lalu saudara bilang terima kasih Tuhan. Untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saudara sudah sembuh belum? Belum. Tapi doanya sudah ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita kan biasanya bersyukur sama Tuhan setelah Tuhan sembuhkan. Setelah Tuhan memberkati atau menjawab doa kita. Tetapi dalam doa-doa, ya kan, di sini yang kita diajarkan bahwa kita harus ucapkan terima kasih di depan. Sebagai tanda bahwa kita sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Katakan amin saudara. Yang pertama yang harus saudara doakan adalah jangan khawatir. Katakan amin. Karena ini saudara memang pesannya ulang-ulang. Saudara Kristus, tapi inilah yang memang Tuhan mau. Karena ketika ada kekhawatiran, iman kita tidak bekerja. Kalau iman kita tidak bekerja, maka apa saudara? Tuhan tidak bisa tolong kita. Karena Tuhan, ya kan, dia menolong kita. Dia melakukan mujizat, dia memberkati kita. Saudara, turut bekerja dalam hidup kita. Ya kan, bukan karena rintihan kita. Bukan karena jeritan kita. Tetapi dia melihat di dalam rintihan dan jeritan dan permohonan. Di situ ada apa? Iman. Katakan amin saudara. Ini penting. Dan iman tidak bisa bersatu dengan apa saudaraku? Dengan kekhawatiran. Dengan kekhawatiran. Di mana ada iman, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Tanda iman kita bekerja.
Yaitu apa? Damai sejahtera. Tanda ada kuasa dalam doa kita. Ada urapan dalam perkataan kita. Saudaraku, yaitu ada damai sejahtera. Makanya saudara, kita katakan damai bisa berkuasa untuk memelihara hati kita. Supaya dari hati ini keluar kehidupan. Keluar kuasa Allah. Dia kalau mulut keluar kata-katakannya. Makanya penting saudara sini damai sejahtera. Jangan sampai saudara pelihara kekhawatiran. Tapi yang harus dipelihara adalah apa? Damai sejahtera. Waktu kita pelihara damai sejahtera, kita sedang melihara hati dan pikiran kita. Kalau kita pelihara hati kita, dari hati itu akan terpancar kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Saya bisa mengerti poinnya di sini, saudara lakukan ini. Doa. Ada satu lagu kata, waktu ku tak aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi tanda saudara hidup di bawah langit yang terbuka atau sorga yang terbuka, yaitu apa? Di sini ada damai sejahtera. Makanya ketika ada khawatir, doa, nyatakan permohonannya itu apa, lalu ucapkan syukur bahwa Tuhan sudah berikan permohonan itu, maka damai sejahtera Allah akan turun dalam hidup kita. Ini prinsip, ini adalah doa penting yang saudara dan saya harus doakan selalu. Katakan amin. Jaga damai sejahtera. Saudara, kemahalan. Jangan kalau misalnya ada sesuatu dibayar dengan hilangnya damai sejahtera. Saya bilang apapun itu terlalu mahal. Damai sejahtera itu adalah seharga dari apa-apa? Darah Kristus. Karena Yesus sebelum dia tinggalkan dunia ini, dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan itu beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jangan gentar hatimu, jangan gelisah dan gentar. Karena damai sejahtera Kristus ini, ya saudara, ini yang bisa mengatasi daripada kegelisahan, kegentaran, ketakutan kita. Dan damai sejahtera ini hasil dari apa-apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Katakan amin saudaraku. Ketika kita mulai berhenti berdoa, berhenti bersyukur. Ketika kita mulai berhenti mentaati kebenaran firman Tuhan, pada saat itulah damai sejahtera akan bisa hilang. Ketika damai sejahtera kita tahu surga tertutup. Saya berdoa, saudara bisa nangkep kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saudara rasa hilang sukacita dan damai sejahtera saya, saudara jangan nyalain siapapun, merendahkan diri, bertobat, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, minta anugerah. Tuhan ampuni aku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, maka Dia akan berikan damai sejahtera buat kita. Katakan amin. Itu yang kedua adalah yang harus kita tahu adalah ini saudara. Faktor penting yang kedua untuk hidup sehat, sukses dan bahagia adalah apa? Kita harus mengetahui prinsip penting apa. Tadi doa penting apa. Sekarang prinsip penting apa
yang harus kita pegang dan lakukan. Hidup harus berdasarkan prinsip, bukan perasaan. Harus ada prinsip. Prinsip itu values. Bisa juga dibilang nilai-nilai yang kita pegang. Saudaraku, ini yang kita jalani, yang kita hidupi. Prinsip. Prinsip apa saudaraku? Rasul Paulus dia menasehati kepada jemaat di Filipi. Dia bilang, ya kan, prinsip yang membuat Paulus, saudaraku, bisa menghandle daripada kehidupannya, saudaraku. Waktu dia susah, waktu dia kekurangan, dia bisa handle itu. Waktu dia kelimpahan, dia juga bisa handle hidup dia. Dia hidup dengan prinsip apa? Rasa cukup dan menjadi puas. Harus punya rasa cukup. Katakan amin saudara. Harus punya rasa cukup. Saya mau kasih tahu saudara, ini rasa cukup ini adalah untuk menolong kita supaya kita ini bisa, saudaraku, merespon, ya kan dengan respon yang benar ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, kekurangan. Dan kita bisa merespon dengan benar sesuai dengan firman, ya respon iman maksud saya, ketika kita dalam kelimpahan. Maksudnya kalau lagi susah kurang, kita nggak maki-maki Tuhan. Waktu kelimpahan, kita nggak lupa sama Tuhan. Ngerti gak saudaraku? Itu yang paling penting. Ini prinsip harus pegang. Kalau kita kekurangan, kita tahu. Kita bilang, Tuhan, ya kan, Engkau Allah yang sanggup pelihara segala kebutuhanku. Kalau kita dalam kelimpahan, kita berkata bahwa semua ini karena Tuhan. Ini harus mulai dengan rasa cukup. Katakan amin saudara. Dan jadi puas. Dan inilah penangkal dari apa saudara? Prinsip ini yang penangkal daripada keserakahan. Jerat keserakahan yang membuat kita menjadi sengsara. Berapa banyak orang. Coba kita lihat di nasihat firman Tuhan dari Paulus. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 kita baca sama-sama. Ya, kalau saudara jalanin prinsip ini, saya yakin saudara nggak akan mudah ya untuk tertipu dengan iming-iming investasi. Ya, yang menjanjikan hasil imbalan yang begitu besar. Saudara nggak akan pernah mau juga menipu orang. Saudaraku, kalau kita prinsipnya adalah punya rasa cukup dan puas. Ini luar biasa. Ya, ini harus kita jalanin saudaraku. Kita baca sama-sama. Yuk, Filipi 4. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sebab aku telah apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maksudnya gini, dalam segala keadaan, maksudnya keadaan susah pun aku bisa cukupin diri aku. Di dalam kekurangan sekalipun aku berkata, cukup, aku bisa sanggup hidup dalam kekurangan. Waktu aku kelimpahan, aku masih bisa hidup cukup. Gitu saudara. Itu artinya, aku tahu apa itu apa? Kekurangan. Maksudnya aku bisa handle itu kekurangan. Ya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan, aku bisa handle apa itu kelimpahan. Banyak orang, kadang-kadang ada beberapa orang yang bisa handle kekurangan. Kalau lagi kurang, sungguh-sungguh bisa sama Tuhan. Bener-bener. Tapi waktu kelimpahan dia gak bisa handle saudara. Wah lupa. Wah itu segala macam udah lupa. Dia ngomongnya volumenya udah terlalu tinggi. So, nadanya tinggi. Ya kan ngomongnya neken-neken. Wah kalau kelimpahan. Kelihatan. Ini enggak. Kita mau belajar. Sebagai orang Kristen anak Tuhan. Kita mau hidup di bawah langit yang terbuka. Katakan kita harus tahu. Prinsip penting apa yang harus kita pegang dan lakukan. Ya, Paulus katakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia. Maksudnya rahasia tuh nggak ada yang aku nggak tahu. Aku bisa tahu semua, aku bisa handle semuanya. Nggak ada. Ya kan soal kekurangan dan kelimpahan. Ini keren ini.
Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ayat 13, kuncinya apa? Bukan dia sombong nih. Kuncinya apa saudara? Kita bisa handle namanya kekurangan dan kelimpahan. Kata kuncinya adalah segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Siapa Dia itu? Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang apa saudara? Memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Kekuatan di sini adalah bagaimana menghandle waktu masa-masa susah. Menghandle pada waktu masa-masa kelimpahan. Katakan amin saudara. Seperti Yusuf. Yusuf saudara, dia bisa handle masa kelimpahan. Sehingga dia bisa menghandle masa kekurangan. Ketika 7 tahun masa kelimpahan. Dia berkata kepada Firaun, ini harus ada yang disimpan. Harus ada yang ditabung. Harus ada yang disisihkan. Ya kan, itu yang namanya tidak ada yang rahasia bagiku. Itu kelimpahankah atau kekurangan? Prinsip ini penting. Kalau kita nggak punya rasa puas, nggak ada rasa cukup, saudara, berapapun yang masuk itu kayaknya kurang terus. Apalagi dalam keadaan kekurangan, bisa beberapa putus asa, kecewa, bahkan. Penting miliki prinsip. Ini prinsip penting yang saudara harus pegang, ya kan? Rasul Paulus dia mengatakan bahwa dia dapat mengatasi apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan dengan respon iman yang benar kepada Tuhan. Sebab ia menjalani prinsip hidup, ya kan? Memiliki apa? Rasa cukup. Dan apa? Jadi puas. Kalau kita bisa menjalani prinsip hidup dengan apa? Rasa cukup dan menjadi puas. Maka hal ini mencegah kita menjadi orang, ya, kena jerat keserakahan. Kadang soal makan ya saudara ya. Kadang makan ya. Ya kan saudaraku. Yang namanya need sama greed itu beda. Kalau makan sesuai dengan kebutuhan, secukupnya. Saudara, ya makan. Udah, mungkin nasi secomot gini, lauk. Cukup kan? Cukup untuk tubuh ini. Untuk energi nanti kan 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian bisa makan lagi. Tapi kalau yang namanya greed atau serakah. Serakah tuh namanya rakus ya saudara. Ya kan enak nih. Tambah lagi. Nasinya tambah bisa 2 piring, 3 piring. Lauknya lagi tambah. Padahal enggak butuhnya ya cuman mungkin dampaknya apa saudara? Oh kok punya penyakit ya? Kena gula darah lah, kena ini. Itu karena keserakan itu menimbulkan apa saudara? Kesengsaraan. Itu dalam hal makan. Kadang-kadang kita dimulai itu serakah itu dari makan. Kedua dalam hal keinginan, duit. Kan dari duit itu kan bisa wah segala macam boy. Jadi prinsip ini penting untuk kita sehat. Mau sehat saudara? Mau sukses? Mau berbahagia? Prinsip penting apa yang harus kita pegang. Asal udah cukup. Makan cukup. Sudah, katakan amin. Apa yang kita mau pakai itu cukup. Tapi kan kita masih punya ini mewah apa? Selebihnya kita bisa tabung, invest untuk menabur. Saya sih katakan banyak orang Kristen dalam hal waktu, tenaga, duit, nggak ada yang bisa dibagikan karena semuanya dia rasanya. Nah, bukan need tapi greed. Dan Tuhan hanya mencukupi segala apa kita apa? Kita punya kebutuhan need. Dia tidak akan memenuhi kita punya greed. Apa? Keserakan kita. Saudara bisa mengerti sini? Katakan amin. Ya. Jadi prinsip rasa cukup. Cukup gak dengan ini? Ya kan? Berguna gak? Hari-hari ini media sosial. Ya saudara, promosi, gaya hidup segala macam. Ini lagi orang udah lupa dengan apa yang jadi kebutuhan. Tapi ngarahnya udah kepada apa saudara? Keserakahan. Nah kita doa,
Kita aja bisa itu karena apa? Paulus bilang, tidak ada yang rahasia bagiku. Aku bisa handle lah. Kekurangan, kelemahan aku bisa handle. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Kata di dalam Kristus itu apa saudara? Ya kan? Artinya gini, kita percaya sama Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Kita menaikkan menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Dan kita mentaati, itu namanya di dalam Tuhan. Saudara saya diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kecerdasan untuk menghandle segala perkara. Perkara kenyang, perkara lapar, perkara kelimpahan, perkara kekurangan. Tuhan akan berikan saudara kekuatan dan hikmat apabila saudara tinggal dalam Kristus. Katakan amin saudara, tinggal dalam Kristus. Tidak bisa lepas lagi, doa. Ya saudara, kita akan baca yuk 1 Timotius 6. Ini nasihat. Ayat 7 sampai 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saudara, terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Ke dalam apa? Jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasan. Itu kalimatnya keren banget ini. Tentang orang-orang yang ingin cepat jadi kaya. Dan sudah terbukti sekarang. Kalau kita lihat di podcast-podcast sedang bicara tentang flexing. Saudara, menampilkan diri seolah-olah kaya, mamerkan tentang semuanya tentang materialisme, konsumerisme saudaraku. Tapi kalau kita ingin ngejarnya situ, ini bahasanya keren banget. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasan. Karena apa saudara? Di sini ayat 10 disimpulkan. Karena, baca yang keras, akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Saya kasih tebel cintanya, saya garis bawahi cintanya. Cinta uang. Salah mencintai, hidup kita akan rusak, akan hancur. Jangan saudara cintai uang, tapi cintai Tuhan dan cintai sesama kita. Katakan amin saudaraku. Kalau kita benar mencintai, maka kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Di sini katakan, ya kan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin. Mungkin saudara bertanya gini, Pak kalau gitu kita gak boleh kaya dong. Siapa bilang kita gak boleh kaya? Tuhan bilang begini, ya kan? Ya kan? Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari apa? Hukuman. Jadi yang kita kejar adalah bagaimana menjadi orang pribadi yang bisa dipercaya. Dalam hal waktu, dalam hal uang, dalam segala hal. Saudaraku, kalau kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan kirim orang-orang untuk mempercayakan sesuatu. Dan inilah membuat saudara dan saya, kita akan dapat berkat. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya kan? Kalau Tuhan memberkati kita, maka tidak akan ditambahi dengan kesusahan. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Ya, saya berkata, kekayaan itu dimulai dari apa? Dari sini, dari pikiran kita. Ada sesuatu yang saya bisa bagikan, itu namanya kaya. Ya, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita tadi, ya saya bilang ya kan, bahwa bagaimana dia bisa memiliki rasa cukup, menjadi puas di dalam segala keadaan, yaitu dengan memiliki kekuatan dan kuasa Allah. Filipi 4:13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin saudaraku.
Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa kita akan dapat memiliki rasa cukup, menjadi puas di dalam segala keadaan, baik kekurangan dan kelimpahan, apabila kita berada di dalam apa? Kristus. Apa arti berada dalam Kristus, saudara? Percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan mentaati apa yang Dia perintahkan. Katakan amin, saudaraku. Jadi belajar rasa cukup dan menjadi puas adalah belajar mengenali, ya, apakah itu kebutuhan kita yang harus dicukupi, apakah itu keserakahan kita yang ujungnya akan menjerat ke dalam kesesaran. Dan ingat, saudaraku, bahwa ada janji Tuhan kepada kita. Allahku kata Paulus, akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus, dikatakan Allahku akan mencukupi apa? Segala apa? Kebutuhanmu. Needs, bukan apa? Greed. Saudara, jadi yang pertama, faktor penting pertama, bagaimana kita bisa hidup sehat, sukses dan bahagia adalah doa. Penting apa? Ya kan? Yang harus kita doakan. Yang kedua adalah prinsip penting apa yang harus kita pegang nih dalam hidup kita. Ya kan? Dan kita lakukan. Doa yang pertama adalah jangan khawatir. Kenapa kita berdoa jangan khawatir? Supaya, ya kan, kita hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin, saudaraku. Karena pada waktu kita punya damai sejahtera, kita sedang memelihara hati dan pikiran kita. Kalau hati kita terpelihara, dari situ akan keluar yang namanya kehidupan Allah. Yang kedua, saudaraku, prinsip apa penting yang harus kita jalani? Prinsip puas. Puas dengan Tuhan. Puas dengan diri kita. Puas dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Puas dengan apa yang ada. Dari rasa puas ini, saudara bisa bersyukur. Lalu saudara bisa kerjakan apa yang ada di tangan saudara. Sehingga apa? Dampaknya Tuhan akan melipat gandakan. Katakan amin, saudara. Ini kata kunci. Yang ketiga, ya, faktor ketiga adalah kita harus mengetahui janji Tuhan apa yang harus kita terima. Janji Tuhan yang mana? Yang apa yang harus kita terima? Filipi 4 ayat 18-19 katakan, kita baca sama-sama. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, baca yang keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Segala kebutuhanmu. Allahku. Ini janji Tuhan yang harus saudara ketahui. Saudara harus ketahui janji ini untuk saudara bisa terima bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu, saudaraku. Allahku, kata Paulus. Allahku, kata Sabta, akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang menjadi keperluan saudara? Mungkin saudara perlu yang namanya rohani. Aku butuh damai sejahtera. Aku butuh ketenangan. Aku butuh pengurapan kuasa. Aku butuh hikmat. Itu hal-hal yang rohani. Aku rindu untuk bisa dekat sama Tuhan. Aku rindu bisa masuk hadirat Allah. Aku rindu aku punya karunia-karunia rohani. Aku bisa peka dengar suara Tuhan. Itu saudara. Kalau saudara butuh itu, saudara berdoa dan minta itu, maka Allahku akan mencukupi segala keperluanmu ini. Katakan amin. Saudara berkata bahwa saya butuh sehat. Saya butuh seger. Saya butuh sehat. Saya butuh panjang umur. Ini kebutuhan saya. Supaya saya bisa membesarkan anak-anak saya. Supaya saya bisa melayani dengan baik. Supaya saya bisa bekerja dengan keras. Oh, saya mau katakan Allahku akan mencukupi segala keperluanmu ini. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Katakan amin, saudaraku. Ini janji yang saudara harus tahu bahwa Tuhan mau
saudara yang sakit sembuh. Saudara yang sehat, saudara akan terus sehat untuk berbuah lebat. Katakan amin. Apa kebutuhan kita? Saya butuh. Mungkin saudara berkata, saya butuh supaya Tuhan kirim jodoh buat anak saya. Sahabat buat anak saya. Saya butuh ada orang-orang yang bisa membimbing anak saya. Yang bisa membawa anak saya. Menghubungkan anak saya pada janji Tuhan. Saudara berkata seperti itu mungkin. Atau saudara melihat, saya butuh ada orang-orang. Ya kan? Saudara, kebutuhan saudara adalah siapa? Hubungan. Hubungan yang baik. Hubungan yang kuat. Hubungan yang sehat kah? Itu kebutuhan. Saya mau katakan, ini janji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Keperluan soal apa? Hubungan. Katakan amin. Katakan amin. Ini hubungan. Yang terakhir, saya berkata, aku butuh uang. Aku butuh uang. Aku butuh uang. Tuhan akan berikan saudara hikmat untuk mengelola uang dengan baik. Hidup tidak boleh berdasarkan perasaan. Banyak wanita-wanita cerita bahwa saya banyak keluar uang untuk pacar aku. Begitu banyak. Aku harus ini kan kerja keras untuk suami aku, untuk keluarga. Dan saudara dengar baik. Ya kan? Tuhan kalau dia cukupi, dia akan berikan kepada kita semua hikmat. Bagaimana mendapatkan, bagaimana mengelolanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan apa? Kekuatan. Kata kekuatan adalah kesanggupan untuk menghandle daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin saudaraku. Tuhan akan cukupi segala aspek kehidupan saudara. Tapi ada satu janji Tuhan gini. Janji Tuhan selalu ada syaratnya. Di sini yang kita baca, Tuhan Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu darimu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban disukai yang berkenan kepada Tuhan dan Allahku. Jadi ayat 19 itu adalah karena adanya ayat 18. Ayat 18 bicara tentang apa? Jemaat Filipi yang murah hati. Yang suka memberi. Sekalipun dalam kekurangan. Dalam kemiskinan. Saudara, dia memberi untuk Paulus. Pelayanan Paulus. Sehingga dia mendapatkan apa saudara? Kasih karunia. Sekalipun dia tidak pergi menginjil keliling dunia. Tetapi dia bilang, ya kan engkau mendapat bagian kasih karunia Allah yang ada padaku. Saudaraku, seringkali kita berkata bahwa aku tidak bisa melayani, nggak bisa khotbah, aku nggak bisa pergi untuk menginjili, aku tidak bisa nolong. Uang saudara bisa saudara kirim ke tempat pelayanan, dan pada waktu saudara bawa persembahan ini, maka kasih karunia Allah, ya kan, kepada yang menginjil seperti Paulus itu akan turun kepada kita. Katakan amin saudaraku ya. Ya kan? Ini hal itu saya bisa bawa uang persembahan. Ini ada janji. Yang pertama adalah saudara harus tahu, saya ulang terus. Saudara harus mengetahui doa penting apa yang harus saudara doakan. Yang kedua, saudara harus mengetahui prinsip penting apa yang saudara harus pegang dan saudara harus lakukan. Yang ketiga adalah saudara harus mengetahui, ya kan, yaitu janji Tuhan apa yang saudara harus terima. Saya berdoa pesan firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Beri kami Tuhan hati yang selalu melekat kepadamu. Kami punya damai sejahtera. Sehingga kami tahu surga di atas kepala kami terbuka. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mengetahui prinsip penting apa yang harus kami pegang dan lakukan. Rasa cukup dan puas. Rasa cukup dan puas. Sehingga kami tidak terjerat jatuh dalam jerat keserakahan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kami bisa mengetahui janji Tuhan apa yang harus kami terima. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Supaya kita bisa sampai kepada garis akhir.
Kita bisa memperoleh mahkota sorgawi. Oleh karena itu Tuhan mau kita berlaku kasih, belas kasihan dan murah hati. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan atas setiap mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.